Tapak bumi, pendekar terakhir tanah Jawa. 6. Sunting perindu, jangan kau terus bermuka masam. Sikap kau seolah-olah aku tidak merindukan anak itu. Laki-laki yang menyeberangi lautan dengan sebilah kayu bersama seorang perempuan, sepanjang jalan berteriak-teriak. Perempuan yang pergi bersama dengannya itu, kelihatan seperti sedang marah. Sepanjang jalan setapak dari tepi pantai hingga ke pedalaman hutan, ia hanya memperlihatkan wajah cemberut. Berjalan dengan cepat-cepat di depan tanpa bicara. Si laki-laki pun bergegas menyusul si perempuan yang berjalan mendahului. Aku juga merindukan anak itu, Suntung perindu. Teriak si laki-laki lagi. Ditarik napas dan dengan menahan udara di perut, setelah itu ia mengentakkan kaki. Seketika ia meloncat ke depan dan mengempaskan kedua kaki di depan perempuan yang dipanggilnya Sunting perindu. Namun, perempuan itu tetap terus berjalan cepat. Maka, kedua tangannya direntangkan untuk menghalangi. Aku juga menginginkan anak itu kembali, kata si laki-laki kemudian. Sunting perindu berhenti berjalan. Ia berdiri diam, wajahnya menunduk. Dengar, bagaimana kalau ternyata anak itu dirawat dan dibesarkan dengan baik? Tanya si laki-laki lagi. Ujung telunjuknya mengangkat dagu Sunting perindu. Kau tega, Karang. Percuma namamu Taring Karang tapi hatimu tidak setajam taring dan tidak sekeras karang. Sunting perindu memandang tajam lalu, memalingkan muka. Suaranya terdengar ketus. Kau malah membiarkan anak itu lepas dari kita, katanya kemudian dengan mata berkaca-kaca. Ditariknya napas dan dengan cepat dihentakkan kaki lalu melesat ke atas pepohonan hutan di depan. Taring Karang yang melihat sikap Sunting perindu seperti itu, segera menyusul. Dengan satu tarikan napas, Taring Karang melesat dan juga berkelebat di atas pepohonan. Kaki kedua orang itu bergantian menginjak daun-daun dengan cepat. Sebegitu cepatnya mereka melesat membuat angin yang berembus di sekitar mereka menjadi kencang. Pohon-pohon besar pun bergoyang karena terembus angin yang sangat kuat dari gerakan mereka berdua. Siapa yang terkuat di sini? Seorang laki-laki dengan rambut terurai, berjalan ke tengah kerumunan di pasar. Demi melihat tangan kanan yang memegang sebuah golok panjang bergagang naga berwarna hitam, orang-orang yang sedang berbelanja dan berjalan di tengah pasar pun segera menyingkir. Mata si laki-laki yang menatap tajam ke sekeliling dengan rambut yang terurai itu, membuat penampilannya bertambah seram. Orang-orang yang tadinya sedang berdagang dan bertukaran barang di pasar pun langsung membereskan barang-barang mereka. Lapak-lapak jualan cepat-cepat digulung dan dibawa pergi. Barang dagangan yang diletakkan di gubuk-gubuk, semua diangkat cepat-cepat. Mereka yang sedang duduk-duduk minum di pinggir jalan juga menghindar. Melihat orang-orang yang menyingkir, si laki-laki mengangkat tangan sambil melebarkan kedua kaki sebahu. Kedua tangan pun diputar bersilang ke atas lalu dengan menarik napas cepat dan menahan di perut, dipukulkannya ke tanah. Brak, tanah di hadapannya pun terbelah memanjang. Orang-orang yang berlarian menghindar tetapi tidak sempat mengelak, jatuh terperosok ke dalam belahan tanah itu. Siapa yang terkuat di sini? Si laki-laki bertanya lagi dengan berteriak. Namun kali ini, teriakannya terasa menggetarkan tanah. Kayu-kayu yang disusun menjadi gubuk-gubuk kecil di pasar itu bergoyang. Kayu-kayu itu pun jatuh bertumbangan. Bahkan beberapa orang yang berdiri menghindar ke kejauhan pun terjatuh karena getaran suara si laki-laki. Perempuan-perempuan menjerit ketakutan. Aku, tiba-tiba datang suara menggelegar. Laki-laki berambut panjang yang memegang golok bergagang naga, terdorong kuat sekali ke belakang. Ia jatuh terpental. Kayu-kayu yang masih melekat di gubuk-gubuk, yang jadi tempat berdagang di pasar itu, kembali berjatuhan. Tanah bergetar dan pohon-pohon menjatuhkan daun-daunnya. Laki-laki yang jatuh terpental itu cepat-cepat berdiri. Dengan bersikap siaga, matanya menatap nyalang ke sekeliling. Satu tangan terkepal, bersiap-siap menanti serangan. Senang ada yang datang. Keluar. Dengan bersiaga menanti serangan, si laki-laki berteriak membalas suara yang datang menggelegar itu. Tenaga dalam penuh yang dikerahkan sehingga tanah kembali bergetar dan pohon-pohon menjatuhkan dedaunan banyak sekali. Kedua tangannya diputar sambil menarik napas dalam-dalam. Heah! Teriaknya. Lalu, ia meloncat menghampiri sebuah bayangan yang datang berkelebat dari arah depan. Seorang laki-laki muda yang berikat kepala, mengempaskan kedua kaki di tanah. Tubuh langsung menekuk ke belakang pula untuk menghindari serangan yang datang ke arah kepalanya. Sabetan angin kuat yang dihindarinya itu membentur sebatang pohon di belakang. Kontan pohon itu tumbang dengan patahan di batang. Lalu,
Ganti laki-laki dengan ikat kepala itu pula yang kini mengempaskan pukulan dengan arah ke kepala lawan. Mengira bahwa pukulan itu akan ke kepala, laki-laki yang berteriak mencari penantang tadi menahan dengan tangan. Pukulan itu ditangkis dengan siku. Lalu si laki-laki muda yang berikat kepala, memiringkan tubuh dengan satu tangan mengarah ke depan. "Heya!" teriaknya. Ternyata laki-laki muda dengan ikat kepala itu melayangkan satu pukulan lain ke arah dada. Sebuah pukulan tepat mengenai dada si laki-laki penantang bergolok gagang naga. Buaf! Ah! Ia mengerang kesakitan dan terlempar ke belakang. Namun, laki-laki muda dengan ikat kepala itu tidak melanjutkan serangan. Ia hanya berdiri dengan kedua tangan di samping pinggang, untuk menurunkan tenaga dalam yang tadi naik tinggi. Ditatapnya laki-laki yang berteriak-teriak menantang tadi, yang terduduk di tanah dengan mulut berdarah. "Kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengantar nyawa?" tanya si laki-laki muda berikat kepala sambil berjalan mendekat. Orang-orang yang tadinya bersembunyi di balik-balik pohon dan reruntuhan gubuk-gubuk, melongokkan kepala ingin mengetahui jalannya pertarungan mereka. Dengan mengendap-endap, mereka memerhatikan saja. Ternyata, si laki-laki yang berteriak menantang tadi perlahan-lahan bangkit berdiri. Disekanya darah yang mengucur di mulut dengan punggung tangan. Lalu golok yang masih terus dipegang, pelan-pelan ditarik dari sarungnya. Dilebarkan kedua kaki lalu menekuk. Golok dikibaskan ke samping dan ke atas sambil tangan yang satu lagi mengikuti dengan arah yang berlawanan. "Heya!" Sambil meloncat, ia menyabetkan golok. Laki-laki muda yang berikat kepala hanya memutar kepala ke kiri mengelakkan sabetan golok yang datang kepadanya. Ia melihat ada embusan tenaga yang keluar dari golok itu. Brak! Batang pohon yang ada di belakangnya bolong di tengah-tengah saat tenaga dalam itu menghantam dengan suara menggelegar. Lalu sambil mengelak, satu tangan yang bebas dengan cepat ia kibaskan ke atas memotong gerakan tangan si penyerang. Benturan kedua tangan itu mengeluarkan suara seperti ada yang patah. Krak! Setelah tangannya memotong ke atas dan membentur tangan si penyerang, laki-laki dengan ikat kepala itu langsung mengarahkan pukulan berikut ke dada. Seketika laki-laki yang tadi datang berteriak menantang, terjungkal ke belakang dengan kep tangan yang menghitam di dadanya. Baf! Ark! Laki-laki yang diserang berteriak kencang. Golok yang dipegang pun terlepas. Wajahnya meringis kesakitan saat terjungkal ke belakang. Ia terduduk di tanah. Sambil menahan sakit di tangan kanan yang terkulai patah serta di dada yang terpukul, ia bertanya kepada laki-laki muda yang mengenakan ikat kepala. "Siapa kau, Kisanak?" "Biar matiku tenang, beritahu siapa kau." "Tapak Bumi. Itu namaku," jawab si laki-laki muda yang berikat kepala. Lalu, ia berjalan mendekat dan mengulurkan tangan hendak membantu berdiri. "Aku Gentong Kayu. Aku dari Kadiri." Orang yang dibantu berdiri, dengan tangan kiri menerima uluran tangan Tapak Bumi. Perlahan, dengan susah payah ia mencoba berdiri. "Kali ini aku kalah, Kisanak, ini belum selesai. Lain kali kita akan bertemu lagi," katanya. Ia berdiri terhuyung-huyung, lalu, berjalan mengambil golok dan sarungnya yang tergeletak di tanah. "Silakan." Dengan senang hati, Tapak Bumi menggerakkan tangan mempersilakan. Gentong Kayu pun segera mengentakkan kaki dan melesat ke atas pepohonan hutan di sekeliling tempat itu. Bersambung.